Kisah Rasul pasal 15. Pertemuan di Yerusalem. Ayat 1, dan ada beberapa orang yang turun dari Yudea mengajarkan kepada saudara-saudara itu, jika kamu tidak disunat menurut cara Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ketika timbul perbantahan dan perselisihan yang tidak kecil, di antara Paulus dan Barnabas dengan mereka itu, maka mereka menetapkan Paulus dan Barnabas dan beberapa orang saudara lain dari antara mereka itu, untuk naik ke Yerusalem kepada rasul-rasul dan tua-tua mengenai pertanyaan ini. Dan mereka diantarkan oleh jemaat, melalui Fenisia dan Samaria, sambil memberitakan tentang pertobatan bangsa-bangsa kafir, dan hal ini menimbulkan suatu sukacita besar kepada semua saudara-saudara itu. Dan ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka disambut oleh gereja, dan rasul-rasul dan tua-tua, dan mereka melaporkan segala sesuatu yang telah dilakukan Allah dengan mereka. Tetapi bangkitlah beberapa orang dari sekte orang Farisi yang sudah percaya, katanya, bahwa perlulah menyunatkan mereka, dan memerintahkan untuk memelihara hukum Musa. Dan rasul-rasul serta tua-tua itu, berhimpunlah untuk mempertimbangkan hal itu. Dan sesudah banyak perdebatan, bangkitlah Petrus dan berkata kepada mereka, "Tuan-tuan dan saudara-saudara, kamu mengetahui bahwa sudah lama Allah memilih di antara kita, supaya melalui mulut saya, orang kafir mendengar firman Injil dan percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia, memberi kesaksian bagi mereka dengan memberikan Roh Kudus kepada mereka, bahkan sama seperti yang kepada kita. Dan tanpa membuat perbedaan di antara kita dan mereka, menyucikan hati mereka dengan iman. Karena itu, sekarang mengapa kamu mencobai Allah dengan menaruh suatu kuk ke atas leher murid-murid itu, padahal nenek moyang kita maupun kita sendiri tidak mampu memikulnya? Tetapi kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita akan diselamatkan seperti mereka juga." Kemudian semua orang banyak itu terdiam, lalu mendengarkan Barnabas dan Paulus menceritakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib, yang telah dilakukan Allah melalui mereka di antara orang-orang kafir. Dan sesudah mereka diam, Yakobus menjawab katanya, "Tuan-tuan dan saudara-saudara, dengarkanlah saya. Simon telah menceritakan, bagaimana pada mulanya Allah melawat orang-orang kafir, untuk mengambil keluar dari antara mereka suatu umat bagi namanya. Dan hal ini sesuai dengan firman nabi-nabi, seperti yang tertulis. Sesudah ini, aku akan kembali dan akan membangun pula kemah Daud yang telah roboh, dan aku akan membangun pula reruntuhannya, dan aku akan menegakkannya. Supaya orang-orang yang tersisa itu, dan semua orang kafir yang atasnya namaku disebut, dapat mencari Tuhan. Kata Tuhan yang melakukan segala hal ini. Segala pekerjaannya dikenal Allah sejak awal dunia ini. Karena itu pendapat saya ialah, jangan kita menyusahkan mereka, yang berpaling kepada Allah dari antara orang kafir. Tetapi kita menulis kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari kecemaran berhala, dan dari percabulan, dan dari binatang yang mati tercekik, dan dari darah. Sebab dari zaman dahulu, ada orang yang memberitakan Musa di setiap kota, dengan membacakannya di dalam sinagoga setiap hari Sabat. Kemudian rasul-rasul dan tua-tua dan seluruh gereja itu pun, berkenan mengutus orang-orang yang terpilih dari antara mereka, ke Antiokhia bersama-sama Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang bernama Barsabas, dan Silas, pemimpin-pemimpin di antara saudara-saudara itu. Dan mereka menuliskan surat ini dengan tangan mereka demikian, "Salam dari rasul-rasul, tua-tua dan saudara-saudara, kepada saudara-saudara yang berasal dari bangsa kafir di Antiokhia, Syria dan Kilikia. Oleh sebab kami telah mendengar, bahwa ada beberapa orang yang datang dari kami, menyusahkan kamu dengan perkataan yang menggelisahkan jiwamu. Katanya, kamu harus disunat dan memelihara hukum Taurat, padahal kami tidak memberi perintah sedemikian itu kepada mereka. Kami yang sudah berhimpun, dengan sepakat merasa baik untuk mengutus orang-orang pilihan kepadamu, bersama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Yaitu orang-orang yang telah mempertaruhkan hidupnya, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Karena itu kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang juga akan memberitahukan hal-hal yang sama dengan mulutnya. Sebab nampaklah baik kepada Roh Kudus dan kepada kami, untuk tidak menanggungkan ke atasmu beban yang lebih berat daripada hal-hal yang perlu. Yaitu supaya kamu menjauhkan diri dari hal-hal yang dipersembahkan kepada berhala, dan dari darah, dan dari binatang yang mati tercekik, dan dari percabulan. Apabila kamu memelihara dirimu dari hal-hal ini, maka kamu berbuat baik, sejahteralah kamu. Utusan dari Yerusalem datang ke Antiokhia. Ayat 30, setelah mereka dilepaskan, mereka datang di Antiokhia. Dan setelah mereka mengumpulkan orang banyak itu berhimpun bersama, mereka menyampaikan surat itu. Setelah mereka membacanya, mereka bersukacita atas penghiburan itu. Maka Yudas dan Silas, mereka sendiri juga nabi, menasihati saudara-saudara itu dengan banyak perkataan dan meneguhkan mereka. Dan sesudah mereka tinggal di sana beberapa waktu, saudara-saudara itu melepaskan mereka kembali dengan sejahtera kepada rasul-rasul. Tetapi Silas masih suka tinggal di sana. Paulus dan Barnabas juga tetap tinggal di Antiokhia, mengajar dan memberitakan firman Tuhan bersama-sama dengan beberapa orang lain juga. Perselisihan Barnabas dan Paulus. Ayat 36, beberapa hari kemudian, berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Marilah kita pergi lagi dan mengunjungi saudara-saudara kita, di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, dan melihat bagaimana keadaan mereka itu." Dan Barnabas memutuskan, untuk membawa Yohanes yang disebut juga Markus bersama mereka. Tetapi Paulus berpikir tidak baik membawanya bersama mereka, sebab ia telah meninggalkan mereka di Pamfilia, dan tidak pergi dengan mereka kepada pekerjaan itu. Maka perselisihan itu menjadi begitu tajam di antara mereka, sehingga mereka berpisah. Maka Barnabas membawa Markus dan berlayar ke Siprus. Perjalanan penginjilan Paulus kedua dimulai. Ayat 40, tetapi Paulus memilih Silas, lalu berangkat setelah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada anugerah Allah. Dan ia pergi melewati Syria, dan Kilikia, sambil meneguhkan gereja-gereja itu.